Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kegiatan jamaah haji di Tanah Suci dan update kesehatan para jamaah, berikut kami hadirkan informasi jurnalis TV Muisan Marsa dari Arab Saudi. Ini untuk pelayanan kesehatan pasca penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina saat ini terus dioptimalkan tentunya. Memang pada saat pelaksanaan Arbusna ada terjadi pergeseran berkaitan dengan penyakit yang diderita atau diidap oleh para jamaah yang lebih kepada batuk dan pileknya. Ini juga berkaitan dengan situasi di wilayah Masyaid, yakni di Arafah, Musdalifah dan Mina ini, di mana para jamaah di tengah cuaca panas dan juga debu yang menyebabkan para jamaah terserang flu, pilek dan batuk, sehingga penanganan saat ini di kantor atau klinik kesehatan haji Indonesia banyak mayoritas jamaah kita yang mengalami flu, pilek dan batuk, dan ini menjadi salah satu pelayanan yang terus dioptimalkan memberikan kesembuhan bagi para jamaah. Selain itu, untuk mekanisme pelayanan kesehatan saat ini tentunya kembali seperti semula, bagaimana klinik kesehatan haji menjadi center untuk pelayanan kesehatan bagi seluruh jamaah, selain dari tim kesehatan yang ada di kelompok terbang masing-masing di setiap pemondokan. Dan begitupun nanti setelah pergeseran jamaah menuju Madinah ataupun ke tanah air, para tenaga kesehatan akan terus memantau kesehatan para jamaah kita. Untuk proses keberangkatan jamaah, insya Allah, ataupun pemulangan jamaah haji menuju tanah air akan dimulai pada 15 Juni 2022 ini. Dan dapat kami informasikan juga ini untuk proses penimbangan bagasi sudah dimulai sejak kemarin, di mana para jamaah akan dipastikan bagaimana barang bawaan yang bisa dibawa para jamaah. Seperti tadi informasi yang disampaikan sebelumnya berkaitan dengan bawaan air zam-zam, memang secara peraturan ditetapkan oleh otoritas penerbangan Saudi tidak membenarkan bagi para jamaah haji membawa air zam-zam melalui bagasi ataupun koper tercatat, karena memang ini juga menjadi salah satu peringatan yang disampaikan karena membahayakan penerbangan. Untuk itu beberapa 85% ini dapat menginformasikan jumlah jamaah yang kemarin mengikuti proses penimbangan bagasi, semuanya 85% itu membawa air zam-zam, sehingga ini kembali diingatkan kepada para jamaah agar tidak membawa air zam-zam, dan tentu akan menjadi sia-sia bagi para jamaah yang mencoba menyiasati membawa air zam-zam di tas bawaan, karena nantinya juga di pos pemeriksaan akan dikeluarkan kembali. Dan juga diinformasikan untuk terkait jatah ataupun para jamaah juga telah diberikan jatah 5 liter air zam-zam yang nantinya dapat diambil di embarkasi masing-masing. Dan begitupun nantinya berkaitan dengan pemberangkatan ini di awal 15 Juli akan dilanjutkan di hari-hari berikutnya prosesi pemulangan jamaah menuju tanah air, dan sebagiannya yang gelombang kedua akan bergeser menuju Madinah. Kita saat ini jamaah kita beberapa hari kemarin, 2 hari pasca penyelenggaraan ibadah terakhir di Arbusna, khususnya pelemparan jumrah, para jamaah sudah melaksanakan tawaf wada, dan saat ini ada beberapa jamaah yang melaksanakan aktivitas untuk tawaf wada yang akan bagi jamaah yang segera meninggalkan tanah suci menuju baik itu yang ke Madinah maupun ke tanah air. Dan selain itu aktivitas seperti biasa para jamaah melaksanakan berbagai rangkaian ibadah di Masjidil Haram dengan akomodasi bersalawat sebagai sarana transportasi bagi jamaah di seluruh pemondokan yang akan dibawa ataupun diantarkan menuju tempat Masjidil Haram, dan sebaliknya dari Masjidil Haram nantinya para jamaah akan kembali ke pemondokan. Nah, kurang lebih seperti aktivitas saat ini memang termasuk yang haji wada sebagai haji perpisahan bagi para tawaf wada, sebagai momen perpisahan bagi para jamaah untuk meninggalkan kota suci atau Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah.